Pak Irfan yang sudah menyadarkan suasana di pagi hari ini. Untuk mengawali acara di pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Nurlailatul Badriah SPD. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Tulangan, Bapak Trihadi Winanto SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri Tulangan yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah tercurahkan kepada kita bersama, sehingga pada hari ini Selasa 28 Mei 2024 kita dapat mengikuti acara aksi nyata di komunitas guru belajar dan pemaparan visi CGP dan penyelarasan visi atau prakarsa perubahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada alat suatu apapun. Dan tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, yang nantinya kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Baiklah, untuk mengawali acara di pagi hari ini, semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar. Mari kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, sambutan Kepala SMA Negeri Tulangan kepada Bapak Trihadi Winanto SPD, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Biar saya tidak kedinginan ini bangun kita itu kosong jadi bakalan dengan kecepatan di sini narasumber itu lupa monggo lupa Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran kita dalam rangka seperti yang tertulis dalam undangan kemarin ya. Kita akan mengikuti acara yang telah disusun rencanakan beberapa kegiatan sebagai guru penggerak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga dalam pertemuan nanti kita mendapatkan perkakaannya, mendapatkan tambahan ilmu yang mungkin bisa kita kembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di SMA Negeri Kelurahan 5. Alhamdulillah kita panjatkan ucapan bersyukur atas semuanya yang menjadikan kita bisa berkumpul di ruangan ini. Semoga kesempatan ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana sebagai umatnya tentu kita tidak pernah berhenti untuk memohon semoga kelak dalam kehidupan kita akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini nanti sepenuhnya akan diisi atau dibawakan oleh narasumber atau pemakaian tentang kegiatan Bu Nova sebagai guru penggerak. Salah satunya nanti deklarasi nyata. Saya sendiri juga belum pernah tahu aksi nyata KPBY dan dengan sebagian Bapak Ibu ini dia mau mulai seperti juga saya. Sebab itu mau kesempatan kita manfaatkan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, paling tidak untuk merefleksi diri kita setelah program yang baru dengan adanya guru penggerak itu karena kombinasi Pak. Biar harapan saya, kalau saya mungkin tidak akan tergerak ya, sebentar lagi sudah pensiun. Bagi Bapak Ibu guru yang masih muda-muda, khususnya yang dari P3K itu ini monggo ini kita cermati sebagai tambahan, tidak penambahan ilmu, tambahan pengalaman, dan kita harapkan menjadi semangat untuk mengikuti jejak atau jalur dari Nova. Termasuk ini berikutnya Bu Diayu, saya katakan selama Bu Diayu ini juga masuk dalam jalurnya mengikuti Bu Nova. Semoga yang lain nanti juga akan mengikuti. Saya berharap penjenengan yang masih muda-muda jangan terlalu apatis ya, karena penjenengan masih perlu banyak pengalaman di dalam dunia pendidikan ini, apalagi dengan program-program kurikulum pendidikan yang selalu berubah-ubah. Jadi ikuti saja, kemudian syukuri ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan penjenengan yang mungkin selama di perkuliahan itu belum pernah ada. Sebab itu pengalaman-pengalaman ini sangat baik untuk kita semua, khususnya Bapak Ibu yang masih muda.
saya itu yang perlu saya sampaikan sebagai pembuka pada kesempatan hari ini. Kita berharap berdoa bersama semoga kegiatan pada hari ini nanti mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk mengembangkan SMA Negeri Tulaan ini menjadi sesuatu yang lebih baik, lebih berkualitas, dan dapat mencapai yang namanya Kuncoro Handaya Bawono, harapan kita semua sebagai sekolah satu-satunya SMA yang ada di Tulaan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selanjutnya sebelumnya kami serahkan kepada Bu Nova sebagai pemangku acara ini. Terima kasih. Acara selanjutnya kami simak bersama pemaparan aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nova Rahmawati SPD dan dilanjutkan diskusi kepada Ibu Nova Rahmawati, disilakan. Geser 20 derajat. Mundur matematika.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Tri Hadiwinanto selaku Kepala SMA Negeri Bulaan, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Matur suwun iki saya ucapkan terlebih dahulu atas waktu dan kesempatan pun untuk hadir di ruangan ini menyaksikan pemaparan aksi nyata saya dalam komunitas guru belajar SMA Negeri Bulaan. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah saya memaparkan atau berbagi praktek baik terkait disiplin positif, budaya positif yang mungkin sudah kita terapkan, akan tetapi belum bersama-sama kita sepakati atau kita terapkan bersama. Nah, ini hari ini sifatnya sharing mawon. Nanti di akhir sesi saya berharap Bapak Ibu sedanten bisa merumuskan keyakinan sekolah secara bersama-sama. Jadi bukan sebagai peraturan, tapi sebagai sebuah keyakinan. Nah, ini saya mulai mawon nggih untuk efisien waktu. Ini nanti rangkuman materi terkait budaya positif itu sebenarnya ada 6 poin, yaitu dimulai dari yang pertama, disiplin positif itu sendiri, kebijakan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Nah, di sini biasanya karena murid-murid kita itu adalah murid-murid yang ada beberapa yang istimewa, perlu perlakuan khusus, kita sudah sering sekali menerapkan baik itu hukuman, restitusi maupun konsekuensi. Akan tetapi mungkin kita sendiri belum menyadari apakah yang kita lakukan itu adalah hukuman, konsekuensi ataupun restitusi. Selanjutnya kita nanti berharap dari acara ini selesai, kita di kelas nanti bisa menyusun keyakinan kelas bersama dengan murid-murid. Selanjutnya kita bisa mengetahui bagaimana dan kenapa anak itu berperilaku atau melakukan sesuatu itu ditinjau dari kebutuhan dasarnya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kita sebagai guru seharusnya melakukan restitusi itu memiliki 5 peran posisi kontrol. Yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ataupun kendala yang ada di sekolah. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu adalah kegiatan pemantik dulu. Sambil Bapak Ibu sekalian menikmati hidanganipun, ini saya minta bantuan Bapak Ibu, ini kan sudah berpasangan hidupnya. Nah, saya minta bantuan untuk Ibu atau Bapak yang di sebelah kanan untuk menggenggamkan tangannya. Nah, anggap di genggaman tangan Bapak Ibu ini adalah sesuatu yang sangat berharga, yang Bapak Ibu ingin lindungi, yang Bapak Ibu ingin pertahankan, dan Bapak Ibu ingin tetapkan sebagai hal yang berharga. Lalu Bapak Ibu sebelahnya coba membuka tangan yang ada di sebelahnya. Kira-kira panjenengan mau membukakan tangan atau mboten? Dipertahankan. Dipertahankan. Dipertahankan karena itu barang berharga. Ada yang menjawab dipertahankan, ada yang menjawab berkenan membuka. Wonten? Oh, kalau soulmate dibukakan. Rata-rata kalau kita hal yang kita genggam ini adalah hal yang berharga, otomatis kita akan berusaha mempertahankan. Kita mau membuka, oh karena dia teman saya, oh karena dia soulmate saya. Berarti yang mau menggerakkan tangan kita untuk membuka itu sebenarnya siapa? Hati kita apa hati teman kita? Hati kita apa hati teman kita? Hati yang punya tangan, ya. Jadi sebenarnya semua perilaku itu digerakkan oleh hati kita atau pikiran kita atau motivasi intrinsik kita sendiri. Meskipun orang di sebelahnya itu berusaha, kalau tidak mau membukakan tangan, yang sebelah pasti tidak akan membukakan. Meskipun dengan rayuan, meskipun dihajar, meskipun dihardik, tapi kalau memang dari hatinya tidak bersedia membuka, maka yang menggenggam tangan tidak akan membuka. Begitu pula itulah latar belakang kenapa anak itu berperilaku. Nah, di sini kadangkala kita menemukan beberapa ilusi dalam belajar ataupun dalam pembelajaran pendidikan di kelas. Kita itu seolah-olah bisa mengontrol anak. Misal, ayo anak-anak silakan berkumpul, silakan berkelompok.
Nah itu sebenarnya adalah sebuah ilusi. Karena yang menggerakkan tadi seseorang untuk bertindak itu pada dasarnya adalah motivasi intrinsik. Lalu kita juga sering memberikan penguatan yang positif, penghargaan. Kita sering memberikan kritik yang membuat anak itu merasa bersalah. Kamu ini kok kasar, iya kok nyentuh-nyentuh. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu punya kendali atau punya kekuatan untuk mengontrol orang-orang yang di bawahnya atau misalnya kita terhadap murid. Nah, itulah sebenarnya adalah sebuah ilusi. Tapi kira-kira sering kamu boten kita lakukan di kelas? Sering nggih? Rata-rata saya sendiri pun masih seperti itu. Perintah, anak-anak ayo kita ke lab, anak-anak ayo kita praktek. Kita menganggap bahwa anak itu bergerak karena perintah kita, gitu. Tapi pada dasarnya mereka bergerak atau mereka bertindak itu dari motivasi intrinsiknya sendiri. Jadi bukan dari kita. Nah, kesadaran atau kemauan intrinsik itu akan mendorong terjadinya sebuah disiplin positif. Jadi disiplin positif itu bukan kok anak tertib karena ada peraturan yang sudah ditempel di depan sekolah atau di depan kelas, tapi karena kesadaran mereka sendiri. Jadi budaya positif dalam bentuk disiplin positif itu berupa kontrol diri masing-masing. Kalau misalkan anak taat hanya karena peraturan, jika peraturan itu tidak ada, kira-kira anak akan tidak taat lagi. Tapi kalau sudah berasal dari dalam dirinya sendiri, ada atau tidak ada peraturan, anak akan tetap melakukan hal yang seharusnya. Nah, di sini juga terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kemarin saya juga di Guru Penggerak mendapatkan ilmu ini, nah kebetulan nilai-nilai kebajikan universal itu adalah semua nilai yang dianggap baik. Nah, karena kita di sini sudah menerapkan kurikulum merdeka, kita berusaha melakukan yang namanya profil pelajar Pancasila. Kita menerapkan dalam kegiatan proyek, dalam kegiatan pembelajaran. Terdapat berapa dimensi ya Bapak Ibu? Enten yang masih ingat? Enten 6 dimensi ya. Mulai dari beriman, bertakwa sampai pada kebinekaan global. Nah, nilai-nilai kebijakan universal ini saja yang harus kita tanamkan atau kita kejar. Tidak usah nilai-nilai yang banyak, boleh nilai yang lain, akan tetapi karena kita menyesuaikan kurikulum yang berlaku, maka nilai-nilai yang kita terapkan dalam pembelajaran itu memfokuskan pada penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini seorang peneliti dalam bukunya menyampaikan bahwa ada 3 motivasi manusia itu berperilaku. Tadi, kenapa Pak murid itu berperilaku ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka yakini. Yang poin ketiga ini adalah kesadaran dari diri sendiri. Kira-kira kalau murid kita di SMA Negeri Tulaan itu yang mana nih Bapak Ibu? Nomor 1, nomor 2 atau 3? Kira-kira murid kita itu berperilaku taat ataupun melakukan kegiatan itu pribadi tapi pendapatnya? Kalian alasannya? Kebanyakan dari anak-anak kita ini kalau saya lihat masih yang nomor 1, karena mereka melakukan sesuatu itu belum berdasarkan dari kesadaran dirinya atau motivasi intrinsiknya, tetapi karena merasa itu harus melakukan, karena kalau tidak melakukan akan mendapatkan hukuman. Gitu. Betul sekali ya Bapak Ibu. Setuju apa bukan kalau murid-murid kita dan kita sendiri melakukan sesuatu itu masih berfokusnya pada poin yang 1, yaitu untuk menghindari hukuman atau agar merasa tidak nyaman atau agar taat peraturan. Berarti poin 1 ini masih berasal dari eksternal, bukan dari intrinsik. Oleh karenanya ini makanya mau sarang-sarang kita mulai mewujudkan motivasi baik dari murid maupun guru untuk melakukan sesuatu itu kalau bisa berasal dari poin yang ketiga, yaitu dari poin dari dalam dirinya sendiri, motivasi dari dirinya sendiri. Nah, di sini tadi kan karena murid kita
kita dan kita sendiri mungkin masih melakukan poin persatu, kita sering menerapkan hukuman. Pada dasarnya itu ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau kita kan kenalnya biasanya hukuman ya, dihukum. Anak telat nanti silakan nyapu lantai. Anak telat silakan nanti berlari keliling lapangan. Kira-kira itu termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Oke, betul sekali. Ini mungkin yang sudah sering berhubungan itu juga dari BK ya. Selain karena pelatihan mandiri, tapi mungkin Bapak Ibu guru juga sering menemui, apalagi yang jam pertama, murid-murid kita itu seringkali datang terlambat. Kira-kira yang Bapak Ibu lakukan ketika anak datang terlambat, pripun yang dilakukan? Contohnya saja, pripun? Minta surat izin ke BK. Nah, itu yang sering kita lakukan ya, untuk mendatangi BK, minta surat izin ke masuk kelas, karena bisa masuk kelas. Nah, kira-kira kegiatan itu masuk dalam nomor ya? Nah, kita lihat dulu definisinya. Kalau hukuman itu sifatnya satu arah. Jadi bukan kesepakatan antara murid dan guru, tapi yang memberikan adalah guru. Bersifat memaksa, bisa melukai atau bentuknya fisik ataupun psikis, membuat anak senang atau membuat kalau hukuman itu tidak senang, anak merasa terpaksa dan tidak nyaman. Itu poin hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati atau direncanakan oleh kedua belah pihak. Konsekuensi ini lebih positif daripada hukuman karena berupa tindakan untuk menggantikan tindakannya. Dan yang ketiga, poin tertinggi adalah restitusi. Kalau di restitusi ini, guru membimbing murid untuk mencari menyelesaikan masalahnya sehingga anak itu bisa mandiri dan bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kira-kira napa sampun wonten nggih ingkang melakukan restitusi? Beri sampun melakukan restitusi? Apakah sampun wonten nggih? Mbok menawi niki yang sudah melakukan restitusi itu sebenarnya adalah Bapak Kepala Sekolah kita. Pak Tri itu sebenarnya mungkin Pak Tri belum ngeh kalau itu sebenarnya yang beliau lakukan itu adalah sebuah restitusi. Tapi dari tidak sengaja tapi sudah alamiah, malah dari motivasi intrinsiknya. Jadi restitusi itu membimbing anak, menanyai anak, kamu itu melakukan ini karena apa? Nyangopo. Terus perbaikan yang kamu lakukan itu apa? Dan ini sudah dicontohkan oleh Pak Tri ketika kita menyelesaikan permasalahan siswa-siswa yang mungkin tanda kutip lebih istimewa dari teman-temannya. Beliau mengumpulkan anak-anak, lalu memanggil beliau, menanyai anak-anak tersebut, dan Pak Tri pun menanyakan kepada anak, kira-kira solusinya nek seperti ini lagi atau kamu ulangi lagi akan seperti apa? Bagaimana menyelesaikannya? Sebenarnya sudah dicontohkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Tinggal kita saja mengikuti jejak beliau. Mungkin Pak Tri mungkin juga bisa memberikan contohnya. Kok beliau sudah menerapkan itu tips triknya bagaimana biar kita itu seperti bisa meniru jejak beliau untuk bisa melakukan restitusi. Restitusi ini bukan hanya tugasnya guru BK karena kebanyakan kalau ada apa-apa masalah yang dipanggil adalah guru BK dan wali kelas. Semua tugas untuk anak itu adalah tanggung jawab semua guru, tidak hanya wali kelas, tidak hanya tim ketertiban, dan tidak hanya guru BK, tapi bersama-sama guru mapel, wali kelas, guru BK, kepala sekolah, dan semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, baik itu orang tua dan masyarakat sekitar. Nah, karena sudah kita gali untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi, niki saya ada beberapa poin. Mohon pendapatipun Bapak Ibu sedanten nggih. Ketika ada anak lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini berupa konsekuensi atau sebuah hukuman? Sebuah hukuman. Kalau yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulisnya, sebuah
konsekuensi. Lalu anak diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ketika ke sekolah. Sebuah hukuman. Lalu mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coretnya, sebuah konsekuensi. Nah, kalau ini berjemur di lapangan, hukuman. Kira-kira dari beberapa tindakan ini, hukuman dan konsekuensi itu sudah sangat jelas. Ada perbedaan, nopo masih tipis. Kira-kira ada perbedaannya. Monggo, sinten ingkang badhe mengemukakan pendapatnya niki saring mawon. Perbedaan hukuman dan konsekuensi dan mungkin pengalamannya di kelas. Oh, secara tidak langsung saya sudah menerapkan, malah sudah restitusi. Wonten? Berni, boleh? Pendapat saya ini hukuman dengan konsekuensi itu perbedaannya. Kalau hukuman itu hanya diberikan dari salah satu pihak, ini namanya guru, ini kepada siswa. Kemudian hukuman itu tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dibuat. Jadi misalkan anak terlambat disuruh lari-lari mengelilingi lapangan, itu tidak ada kaitannya. Tapi kalau konsekuensi itu kesepakatannya dibuat oleh dua pihak. Jadi kalau melakukan apa harus apa. Jadi sudah disepakati oleh kedua belah pihak, baik dari guru maupun dari murid. Mungkin itu Bu. Matur suwun Bu Erni atas pendapatnya. Kira-kira setuju atau mboten kali pendapatipun Bu Erni? Setuju nggih? Nah, kalau sudah Bapak Ibu guru niki saged memahami restitusi, konsekuensi dan hukuman, kira-kira sampai sakit punya gambaran ya, mungkin ketika kita menemui anak, ketika kita di kelas seperti apa, kita bisa memperlakukan atau memberikan sebuah tindakan kepada anak. Bukan lagi sebuah hukuman, tapi minimal sebuah konsekuensi. Mungkin Pak Tri badhe menambahkan, monggo Bapak. Ini bukan dengan konsekuensi terus hukuman restitusi. Wajan betul senang apa sih kalau dan ini pemahaman coba kita analisa. Saya pernah melakukan tindakan. Ini penjelasan analisa ini. Seorang anak sudah masuk ke sekolah, membawa sepeda Honda. Pengennya nanti ketika jam sekolah sudah selesai, dulu biasanya kalau sudah selesai, kalau kelas 10 kan wajib untuk mengikuti pramuka ya. Nah, supaya dia nanti bisa membolos, sepeda itu ditaruh di luar dengan cara apa? Sepeda kan sudah terlanjur masuk di dalam sekolah, diangkat lewat pagar, jadi dijunjung lewat pagar. Kemudian saya tahu. Kemudian saya memberikan awakmu mau koyo wis ning jero. Gitu. Tapi sepedamu kok tak delok ning jaba. Piye carane? Kok iso maneh ning jaba? Saya bertanya seperti itu. Untungnya saya sudah membawa saksi. Ya. Saya selalu berusaha membawa saksi kalau terjadi sesuatu kejadian. Anak biasanya tidak mau mengakui sampai sumpah, ini namanya anak seperti itu. Tidak Pak, tidak. Memang awalnya sudah saya letakkan di situ. Saya tanya ya, awalnya diletakkan di situ, terus artinya apa? Kan aturannya harus dibawa ke dalam. Dia tidak bisa menjawab, akhirnya saksi ini ya, itu saya keluarkan gitu. Coba Mas dengan cerita nih kegiatan anak tadi dari awal sampai dia melompat sampai pagar itu. Akhirnya dia mengakui. Setelah mengakui, aku tak pengen ngerti piye caranya ngangkat tadi. Kalau tadi lewatnya mana, kemudian kamu kembalikan ke tempat asal sepedanya. Nah, ini saya tanyakan tindakan saya
ketika memerintahkan anak untuk mengangkat kembali sepedanya yang memang nggak kosong, ya lewat kalen, kemudian mengangkat di pagar, kemudian diambil lagi, gitu ya. Setelah itu cukup untuk cara mengangkat, ya wis bareng nunggone terus kembali ke kelas. Nah, tindakan saya seperti itu masuk yang mana kira-kira? Konsekuensi atau hukuman atau restitusi? Monggo kita pikirkan itu. Hukuman itu, Pak. Kalau saya mengatakan itu hukuman terselubung. Matur suwun, terima kasih Pak Ki mencoba untuk ya kalau itu yang terjadi, kalau menurut saya lebih pada hukuman kalau menurut saya. Sebenarnya ya memang, tapi itu terbungkus menjadi sesuatu yang seperti mengarah ke konsekuensi. Tapi kalau saya tetap itu lebih pada hukuman dengan cara menghukum dengan melakukan tindakan yang benar, yang harus. Jadi anak itu terhukum dengan mengangkat kembali, mengembalikan kembali, dan itu juga pernah saya lakukan dan pernah saya alami. Saya pernah nyolot cendilo dan kebetulan ketahuan guru saya almarhum Pak Kabir waktu itu, dan saya juga di piye mas carane lagi mencolot cendilo dan orang jelas, dan itu sampai 10 kali Pak, dan itu luar biasa. Dan setelah itu memang hasil akhirnya tidak akan mengulang lagi. Itu mungkin titik utama dari apa yang disampaikan Pak Tri adalah ketika anak melakukan itu adalah sebuah kesalahan, kemudian bagaimana anak ini mempunyai efek jera untuk tidak melakukan kegiatan seperti itu lagi. Matur suwun. Wonten malih ingkang Bapak Ibu badhe berpendapat. Mboten nggih. Tadi Pak Tri sudah menyampaikan langsung contoh nyata dan juga dialami oleh Pak Romi malah ketika dulu masih murid SMA gitu Pak. Nggih. Nah, kira-kira itu hukuman, konsekuensi atau sebuah restitusi? Kalau yang dilakukan oleh Pak Tri dulu. Hukuman. Coba kita analisis. Ini nanti lompat dulu di materinya karena lanjut sudah ada contoh nyata. Sebenarnya restitusi itu ada 3 tahapan yang namanya segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang dilakukan Pak itu sebenarnya adalah sudah masuk pada tahapan restitusi. Setuju nopo mboten? Niki alasannya. Kenapa? Yang pertama, Pak Tri tadi menyuruh anak mengangkat sepedanya hanya 1 kali nopo 10 kali seperti Pak Roni gitu Pak? Hanya 1 kali. Kalau 1 kali itu kan berarti melakukan validasi tindakan yang dilakukan oleh anak. Tapi kalau disuruh mengangkat lagi, letakkan, angkat lagi sampai 10 kali, itu masuknya hukuman. Tapi kalau hanya 1 kali, itu berupa langkah restitusi. Akan tetapi belum selesai. Ketika Pak Tri sudah menyuruh anak coba kembalikan, Bapak pengen tahu gimana tadi kamu mengangkat. Itu kan setelah validasi. Di sini semua perilaku itu kan memiliki alasan. Nah, anak kan mengungkapkan, ini tadi seperti ini. Terus ditanya lagi, digali lagi, kenapa kok kamu lompatkan sepedanya? Ada alasan dari anak. Alasannya pengen membolos. Misal, setelah divalidasi agar
dilanjutkan menanyakan keyakinan. Di sini sebenarnya sekolah yang sudah ideal adalah sekolah yang telah memiliki keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Nah, kalau di sekolah kita sampun ngagunan apa mboten nggih Bapak Ibu? Dereng napa sampun? Dereng nggih. Rata-rata ingkang wonten adalah sebuah peraturan tata tertib. Nah, kalau kita sudah punya keyakinan sekolah, minimal keyakinan kelas, di situ ditulis poinnya. Murid pulang sesuai jadwal. Nah, ketika anak tadi belum sampai jadwalnya, ditanyakan lagi oleh Pak Tri, adakah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang kamu langgar? Nah, anak tadi bisa menjawab, ada Pak, saya pulangnya belum jam pulang. Lalu keyakinan apa lagi yang dilanggar? Misal mengeluarkan sepeda tidak melewati pintu gerbang tapi dilompatkan. Itu kan sudah menyalahi keyakinan, bukan melanggar peraturan ya, tapi menyalahi keyakinan. Setelah memvalidasi itu, ditanyakan lagi bersama-sama, kira-kira yang terbaik bagaimana, atau mau itu kalau seperti ini bagaimana. Ngoten. Jadi Pak, yang dilakukan Pak Tri itu menurut saya dan sesuai yang saya pelajari adalah sebuah tahapan restitusi. Mekaten Pak Tri. Beri tepuk tangan nggih untuk Pak Tri. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Pak Tri ini sudah mencerminkan sekali untuk restitusi sebenarnya. Mungkin hanya saja beliau belum merasakan, oh sebenarnya saya sudah menerapkan restitusi. Karena sudah dicontohkan, ini nanti saya juga berharap kita memiliki keyakinan sekolah bersama. Oke? Setelah keyakinan sekolah terbentuk, nanti monggo diaplikasikan ke dalam kelas masing-masing. Meskipun ini ibaratnya kita terapkan dalam kurikulum merdeka, sebentar lagi kan Mas Menteri insya Allah ganti ya. Ganti jabatan. Nah, ketika ganti menteri ganti kurikulum, budaya positif ini juga akan ganti nomor betul sebenarnya? Tidak. Budaya yang namanya budaya positif itu kurikulum apapun itu tetap baik untuk dilakukan. Jadi untuk kita memiliki keyakinan kelas dan berbudaya positif itu tetap bermanfaat meskipun nanti kurikulumnya 2025 ganti nopo meleh kemungkinan, tapi kemarin Pak Presiden itu sudah memberikan wejangan di pidatonya melarang ibaratnya para menteri untuk menggunakan anggaran untuk pergantian aplikasi dan kebijakan baru. Disarankan untuk para menteri melanjutkan kebijakan yang sudah ada. Jadi semoga saja tidak ada perubahan signifikan. Kita sudah terlanjur melangkah, nanti ada perubahan lagi. Tapi untuk budaya positif ini, apapun kurikulumnya itu tetap berbudaya positif, tetap lanjut. Apalagi kalau kita sudah melaksanakan sebuah restitusi. Kita lanjut ya. Di sini nanti karena kita melompat, di sini nanti keyakinan kelas. Kemungkinan di sini sampun wonten Bapak Ibu guru yang sudah membentuk keyakinan kelas. Baik itu kemarin karena keperluan untuk observasi ya, sudah ada indikator yang melakukan keyakinan di kelas. Contohnya saja kemarin dari timnya Bu Dewi, Bu Erni, Mbak Yan, dan begitu. Nah ini saya nyuwun pendapatnya mungkin kepada salah satu. Kemarin itu keyakinan kelasnya yang terbentuk seperti apa, lalu beda nggak sih rasanya ketika keyakinan kelas itu kita susun dengan peraturan yang sudah ada. Ini saya nyuwun aspirasi pun karena Bu Erni tadi sampun sering Bu Dewi Wawon dengan keyakinan kelas dan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan keyakinan kelas, kemarin memang untuk kepentingan observasi itu saya membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak, di mana proses pembentukan kesepakatan itu dilakukan 1 minggu sebelum pelaksanaan observasi. Kemudian dari musyawarah dengan anak-anak kita mengumpulkan aspirasi anak-anak
kaitannya dengan itu, kira-kira apa saja keyakinan kelas yang akan kita sepakati, yang tentunya keyakinan kelas itu adalah perilaku yang akan kita sepakati bersama dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, dan tentunya perilaku yang tidak memberatkan. Kemudian dari keyakinan yang sudah kita bentuk kemarin, memang dengan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan itu di dalam kegiatan belajar mengajar, anak-anak merasa ada sesuatu yang memang harus kita patuhi, walaupun karena ini memang hal baru. Kemudian kemarin dari hasil observasi kelas juga memang yang terjadi di dalam kelas itu hasil dari pemantauan atau observasi dari Bapak Kepala Sekolah, untuk khususnya untuk saya memang belum belum bersifat, masih kaku ya. Jadi gurunya ya kaku, mungkin karena ditunggu Bapak Kepala Sekolah, muridnya pun juga kaku. Jadi pada saat, karena kebetulan saya kemarin mengambil 2 fokus perilaku, yaitu penguatan positif dan juga yang kedua adalah refleksi dinamika kelas. Pada saat anak-anak itu ditanya, anak-anak itu juga namun dari mawon, mungkin kita juga sudah memahami bagaimana kondisi anak kita, memang terkesan takut atau bagaimana tidak tahu, tetapi walaupun itu belum bersifat alami yang terjadi, jadi anak-anak kaku, gurunya juga kaku, tetapi paling tidak ada perubahan di mana anak-anak yang sebelumnya itu pada saat KBM itu bermain HP dan sebagainya, karena salah satu keyakinan kelas yang kita buat adalah tidak bermain HP pada saat KBM. Anak-anak juga, kalau saya muter itu, mereka yang dibuka itu betul-betul yang terkait dengan materi yang sedang kita bahas pada saat itu. Sehingga memang kalau menurut saya keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah itu perlu sekali untuk kita bentuk untuk melaksanakan disiplin positif yang alhamdulillahnya kita dulu pada saat saya belum tahu disiplin positif itu, pada saat sering ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah, saya sering ngatur bahwa ternyata Pak Tri itu sudah melaksanakan disiplin positif dari jualan dulu sebelum Mas Menteri itu mengkonsepkan yang namanya disiplin positif, dan itu sudah Pak Tri lakukan mulai Pak Tri awal-awal menjadi seorang guru. Jadi saya betul-betul sering matur Pak Tri, ternyata Pak Tri sudah melakukan itu dari zaman dahulu kala. Dan kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bu Dewi. Ternyata dari refleksi Bu Dewi juga Pak Tri sampun menerapkan sejak dulu ya. Sebenarnya di sini ada sosok figur suri tauladan yang harus kita ikuti dalam pelaksanaan ketika kita menghadapi anak. Bagaimana beliau bertindak, bagaimana beliau bersikap, mungkin dapat kita refleksikan dan kita ibaratnya perbaiki, kita modifikasi sesuai dengan perilaku anak. Nah di sini tadi karena sudah disebutkan juga, dan mungkin juga Bapak Ibu Guru sudah sebagian sampun melakukan keyakinan. Ini keyakinan kelas itu bisa juga kesepakatan kelas, bisa juga kesepakatan sekolah. Intinya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama, tidak paksaan. Ibaratnya tidak paksaan dari pimpinan memberikan, oh ini peraturannya masuk jam 7, pulang jam 1, nanti istirahat jam 10, betul. Tapi bersama-sama kita tawarkan, kita nanti mulainya enaknya jam berapa. Lalu nanti ketika terjadi seperti ini apa saja, misal dalam sebuah forum kita buat kesepakatan, boleh kamu buatkan menggunakan HP seperti di kelasnya Bu Dewi tadi, anak-anak menyepakati tidak menggunakan HP ketika pembelajaran. Nah ketika ada anak yang
kesepakatan, bukan melanggar peraturan. Ketika ada pelanggaran kesepakatan atau keyakinan, maka kita bisa menerapkan tadi yang namanya segitiga restitusi atau proses restitusi. Nah, jadi kita nanti orientasinya lagi namanya bukan hukuman, tapi minimal sebuah konsekuensi. Ketika kepada anak, misal anak tadi tidak memakai sepatu, hanya memakai sendal, konsekuensinya apa yang diperoleh? Jadi bukan dihukum. Misalnya nih terjadi di kita, anak itu memakai sendal ketika sekolah, buatan sepatu. Kira-kira langkah restitusi yang tepat atau minimal konsekuensi yang tepat dia apa? Tanya dulu alasannya kenapa pakai. Ini hanya pendapat saya saja. Mungkin ketika anak melakukan sesuatu yang salah itu, kita tanya dulu alasannya kenapa dia melakukan itu. Misalnya ke sekolah pakai sandal, kenapa kok pakai sandal, sepatunya kemana, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin hari itu, pas hari itu, mungkin sandalnya bisa kita sita sementara selama jam pembelajaran, mungkin nanti ketika pulang sekolah bisa diambil, dan besok itu kalau misalnya alasan sepatunya basah dan sebagainya itu besok sudah harus memakai sepatu, mungkin seperti itu. Maksud, misal kita ambil anak memakai sandal, kita tanya, ternyata sepatunya basah, terus kita sita sandalnya, anak itu bertelanjang kaki seharian di sekolah. Kira-kira itu sebuah konsekuensi hukuman atau restitusi? Hukuman. Tapi kalau anak itu punya sepatu dan dia pakai sandal, terus sandalnya kita ambil agar anak itu memakai sepatu, itu sebuah proses restitusi. Jadi tidak langsung kita hakimi anak itu, tapi kita gali dulu kenapa anak berperilaku seperti itu. Dari situ kita kan bisa menggali. Kita juga tahu anak yang kira-kira berbohong atau kira-kira yang biasa mengelabui gurunya, ataupun anak-anak yang benar. Jangan-jangan anak itu memakai sandal karena memang sepatunya sudah rusak, sudah terbelah. Jangan-jangan ada yang seperti itu. Jadi kita gali dulu. Tapi kalau anak itu memang karena dia kebiasaan atau bahkan nyepelek nih, nah itu kita lakukan proses restitusi. Kita tunjukkan. Harusnya kalau anak sekolah itu apa toh yang dipakai, jadi tidak langsung proses gitu. Kita ada tahapannya untuk melakukan sebuah restitusi. Nah, tadi itu kita juga sebelumnya di sini ada yang namanya nah di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi sejatinya manusia, baik guru, murid maupun siapapun, bahkan Pak Presiden pun, bahkan orang terkuat pun, dalam berperilaku dan bertindak itu didasari oleh 5 kebutuhan ini. 5 kebutuhan ini yang paling utama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah penguasaan, dalam arti di sini pengakuan kemampuannya, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Misalnya di sini ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka anak ataupun manusia akan mencoba melakukan perilaku yang bahkan tidak sesuai dengan norma atau ketentuan. Misalnya saja orang itu mencuri karena untuk makan, jadi kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan anak-anak kita pun itu ketika di sekolah perilakunya macam-macam, kemungkinan besar adalah dipastikan salah satu dari kebutuhannya belum terpenuhi. Misalkan di sini ada anak yang mencari perhatian, mungkin saja di rumahnya anak itu kurang perhatian atau kurang kasih sayang. Barangkali orang tuanya mungkin bekerja, atau bahkan mungkin ada yang sudah tiada, yang sudah meninggal. Disitulah anak menunjukkan atau menimbulkan perilakunya. Perilaku tadi didasari oleh kebutuhan ini. Nah, karena itu monggo untuk selanjutnya ke depannya, sebelum kita ibaratnya melakukan justifikasi kepada anak, kita gali dulu kebutuhan apa sih yang anak kurang dipenuhi di rumah.
Karena rata-rata di sini itu anak-anak kita tidak didampingi oleh orang tua, ya. Orang tuanya rata-rata bekerja atau bahkan sudah berpisah, sudah broken home, ada yang memang harus mencari nafkah. Jadi memang kebutuhan dasar anak-anak di sini di Tulaan ini sungguh kompleks sekali. Oleh karenanya kita dalam menyikapinya juga harus kompleks, kita harus memperhatikan. Kita apakah harus mencukupi kebutuhan mereka? Tidak harus kita cukupi, tapi kita memberi arahan dan pengertian. Karena guru itu sifatnya adalah menuntun, gitu. Kalau di orang Jawa guru itu ibaratnya digugu dan ditiru. Jadi kalau enten masyarakat biasanya guru itu dados priyayi, ingkang dados contoh. Nah, ketika kita sudah menjadi orang yang dicontohkan oleh masyarakat, monggo kita bergerak untuk ibaratnya memberikan dampak positif minimal kepada anak-anak kita di kelas, karena kita berkecimpungnya di dunia pendidikan. Nah, di sini masuk ke 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Kira-kira kalau yang dilakukan Pak Triwau masuk dalam kategori apa, nggih? Apakah seorang penghukum, pemantau, atau bahkan sudah manajer? Kalau beliau sudah melakukan restitusi, sebuah manajer. Tapi kalau kita masih melakukan menghukum, silakan bersihkan kamar mandi karena kamu terlambat. Itu kita masih posisi penghukum. Nah, minimal kita itu sudah berada pada posisi teman, ya, paling penting teman. Tujuan akhirnya semua guru, semua pendidik itu adalah pada posisi manajer. Kenapa kok pada posisi manajer? Biar anak itu bisa mandiri menyelesaikan masalahnya, anak menyadari kesalahannya sehingga timbul motivasi dari dalam dirinya. Nah, susahnya di sini yang kita hadapi itu adalah membangkitkan motivasi intrinsik anak itu sendiri, membangkitkan kesadarannya. Saya sendiri juga mungkin agak mengalami bagaimana ya caranya agar anak itu mau bertindak, berperilaku itu dari dasar dirinya, bukan dari perintah ataupun dari tuntutan kita. Nah, itu yang masih sulit. Karena tadi seperti kita menggenggam tangan, kalau kita tidak mau membukakan tangan kita itu tidak akan terbuka untuk teman kita. Nah, begitupun pada murid-murid kita. PR kita itu adalah menimbulkan motivasi intrinsiknya agar anak-anak itu mau melakukan upaya disiplin positif. Nah, yang terakhir ini 5 posisi kontrol dan restitusi tadi sudah dicontohkan secara nyata dan juga sudah diterapkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Tinggal kita sebagai guru-guru di kelas monggo nanti sedikit demi sedikit. Tidak harus langsung 3 tahapan restitusi ini kita lakukan boten, tapi bisa di salah satu dulu. Yang penting kita menghindari sebisa mungkin untuk tidak menghukum. Nah, selanjutnya niki secara materi sampun selesai. Nah, ini nanti mohon izin Pak Tri menawi kita membentuk keyakinan sekolah bersama, nopo diizinkan. Oke, alhamdulillah. Oke, monggo. Ini sebelum pembentukan kita masuk sesi diskusi tanya jawab, monggo. Sebelum ditutup tadi di awal mencoba menjelaskan terkait dengan apa yang kita lakukan itu masih merupakan sebuah ilusi. Kemudian ini terpreso apakah pemahaman saya ini benar atau tidak. Dari sikap kita yang sebelumnya merupakan sebuah ilusi itu, apakah restitusi ini merupakan jawabannya agar ke depan kita apa yang kita lakukan itu tidak hanya menjadi sebuah ilusi. Kita dulu Pak, Ibu menjelaskan Ibu. Matersun ini dalam mencoba menjawab, mungkin kalau Pak Tri atau Bapak Ibu guru yang lain ragu menjawabnya yang lebih tepat, monggo. Ini sifatnya terbuka ya, bukan hanya satu sumber. Memang sebuah ilusi
konkret apabila ditindaklanjuti. Nah, betul sekali Bu Dewi. Jawaban dari ilusi-ilusi itu adalah sebuah proses restitusi. Ketika di sini kira-kira ada ilusi, contohnya saja mengontrol murid, ya. Muridnya taat, muridnya tertib di dalam kelas. Itu hanya sebuah ibaratnya miskonsepsi atau ilusi, bayangan. Guru menganggap murid saya tertib karena saya. Nanti kalau guru lain sudah berubah. Itu sebuah ilusi. Nah, jawabannya agar tidak hanya sebuah ilusi menjadi sebuah ibarat tindakan nyata, dilakukanlah proses restitusi. Di restitusi tadi kan ada tiga langkah, ya. Ada validasi tindakan, menstabilkan identitas, dan juga menanyakan keyakinan. Nah, dari awalnya berilusi itu, kalau saya tarik benang merahnya, memang kita tetap mau tidak mau penghargaan, kontrol guru itu masih perlu. Akan tetapi jangan dalam jangka panjang. Hal-hal ini, yang ilusi-ilusi ini efektif hanya jangka pendek, tapi tidak membentuk karakter. Tapi ketika sudah ilusi ini kita terapkan di jawaban tadi restitusi, ketika sudah benar-benar diyakini dan diterapkan oleh anak, itu akan menjadi keyakinan dan kepribadian oleh anak. Sehingga tidak hanya sebuah ilusi, tapi sudah menjadi nilai kebajikan yang diyakini oleh anak. Mengatakan Bu Dewi, Mbak Menawi, Pak Tri, nopo Bapak Ibu guru lain menambahkan begitu. Ibu kasih enten tanggapan. Jadi pun lanjut untuk pembentukan kesepakatan sekolah. Ada lagi, ini tidak harus bertanya, memberikan, saya memberikan pengalaman, memberikan tambahan sharing juga tidak apa-apa, monggo. Ya, terima kasih. Ini saya hanya butuh penjelasan kembali, Bu, mengenai keyakinan kelas dengan tata tertib kelas. Ya. Kalau keyakinan kelas ini kan berdasarkan dari motivasi kesepakatan dan motivasi intrinsik dari siswa, kalau bisa. Kemudian misalnya contohnya begini, Bu, untuk keyakinan kelas misalnya contohnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas misalnya itu. Kemudian di tata tertib itu juga ada misalnya seluruh warga kelas, nah itu bekerja sama setiap pagi mereka membersihkan kelas. Nah itu bedanya apa antara keyakinan kelas dengan tata tertib? Karena kalau keyakinan itu kan sudah dari kesepakatan dari kelas, kemudian kesadaran, tetapi kalau tata tertib kayak saya itu kan masih dari lembaga atau dari atasan gitu, iya. Mungkin itu, Bu, pertanyaan saya. Matursun Bu Ermi, ini sebenarnya memang kita alami. Nah, di sini sebenarnya tindakan sama-sama kan membersihkan kelas, sama-sama anak menyapu, tindakannya sama, tapi bentuknya berbeda. Kalau sebuah tata tertib, tadi juga sudah disampaikan Bu Ermi sendiri, turunnya itu ada dari provinsi draft, gitu, tata tertib sekolah. Lalu sekolah menjawantahkan lagi menjadi tata tertib yang ditempel di kelas. Nah, dalam pembentukan tata tertib yang ditempel tadi, apakah anak ikut terlibat atau betul? Kira-kira betul ya? Karena sudah diturunkan, sudah langsung ditetapkan oleh sekolah tata tertib SMA Negeri Tulaan. Itu bedanya yang pertama. Kalau kesepakatan atau keyakinan dalam proses tadi siswa menjaga kebersihan itu bareng-bareng, seperti ini. Kita ada diskusi, anak-anak mendengarkan, ada yang keberatan atau tidak ketika ada yang mengusulkan siswa itu menjaga kebersihan kelas. Kalau siswa tidak keberatan, berarti itu sudah sebuah kesepakatan bersama. Jadi bedanya adalah proses dijadikannya sebuah tindakan itu. Kalau misal sama-sama piket, sama-sama membersihkan, itu kode dengan tata tertib. Akan tetapi untuk tindakan yang lain, jika sudah disepakati, itu kan ibaratnya di sini sudah forum. Keputusan forum itu sudah keputusan bersama. Dengan bedanya sudah ditetapkan, lalu dibagikan, ditempel, suruh melakukan. Bedanya di prosesnya. Jadi tata tertib itu bisa menjadi keyakinan. Betul sekali. Tata tertib yang sudah ada itu bisa menjadi keyakinan. Jadi karena poin-poin tata tertibnya itu sudah bagus gitu, sudah ada kebersihannya, kedisiplinannya, tinggal kita mengkomunikasikan saja. Nah, kita
bareng-bareng duduk bersama, kita musyawarah mufakat, lalu disepakati. Ini jadi kesepakatan bersama. Setuju apa tidak? Setuju. Bisa. Kalau tidaknya karena apa? Memberatkannya karena apa? Lalu disepakati bersama. Jadi ketika tanggapan restitusi tadi kan menanyakan keyakinan, di situ anak tahu, oh karena kemarin saya ikut berdiskusi musyawarah membentuk peraturan atau keyakinan ini, maka saya punya kewajiban dalam pelaksanaan. Jadi di sini adalah titik beratnya tanggung jawab dan rasa kebersamaan dalam penyusunan. Kalau keyakinan sudah terbentuk, apakah harus terjadi perlu? Tata tertib itu di kelas ini. Kalau sudah ada keyakinan kelas itu kan ibaratnya isinya sama dengan tata tertib. Jadi salah satu mawon. Ibaratnya kayak sekarang ganti istilah mawon. Jadi biar lebih enak tidak tata tertib. Kalau tata tertib kan tadi relevannya dengan hubungan mendukung. Biar kita tidak mendukung, maka konsekuensinya adalah kita buat kesepakatan kelas saja dan kesepakatan sekolah ngoten. Ibu dulu. Ya, benar. Terima kasih atas waktunya. Menambahkan mengenai keyakinan kelas atau kesepakatan dengan murid ini tadi, kalau dikatakan bahwa di SMA Tuhan itu belum ada keyakinan atau kesepakatan, saya kurang setuju Bu, karena selama saya di sini dari 2007 sampai sekarang selama 17 tahun, dan hari ini mendapatkan ilmu yang baru, apa itu definisi hukuman, apa itu definisi konsekuensi dan restitusi. Kalau saya melihat apa yang sudah dilakukan SMA Negeri Tulaan selama ini, itu kalau saya analisa itu sudah mencapai pada restitusi sebetulnya. Cuman kita tidak tahu apa yang sudah kita lakukan itu sebuah restitusi, dan mungkin keberlanjutannya mungkin karena mandek itu saja sehingga perlu dibangun kembali, karena yang sudah terbentuk dan dipasang di kelas itu dulu melalui proses seperti yang dijelaskan tadi. Jadi bukan sekolah atau dari Jawa Timur kemudian dicetak dan dipasang di kelas untuk dipatuhi, tapi dulu itu prosesnya anak-anak OSIS memang dan MPK itu berkumpul menyepakati hal-hal apa yang perlu kita sepakati supaya sekolah kita itu tertib, mulai dari berseragam, mulai dari jam masuk, jam pulang dan sebagainya, sampai pada sanksi apa yang akan kita sepakati jika siswa melanggar yang sudah disepakati tersebut. Nah, yang dipasang di kelas itu sebetulnya itu memang kalau menurut saya karena itu sudah ada dan itu yang membuat juga OSIS, mungkin sosialisasi dari tahun ke tahun kepada adik-adik kelasnya yang baru itu yang mungkin belum terlaksana Bu. Jadi yang ditempel itu mungkin sudah tahun 2016 atau berapa itu masih belum diperbarui lagi. Jadi itu mungkin itu sekedar kita menggugah ingatan kembali bahwa sejarah kita itu sebenarnya sudah ada, cuman monggo kita hidupkan kembali, itu saja. Kemudian yang kedua Bu, kalau tadi kan ini secara umum sekolah ya, sekolah. Nah, kalau yang saya alami itu kan spesifik pada mungkin mapel saya atau pada saat saya mengajar itu sering misalnya saya memberi tugas PR misalnya 1 minggu, kemudian pada saat pertemuan berikutnya itu kan ada beberapa anak yang memang tidak mengerjakan dengan berbagai alasan itu
entah itu bukunya ketinggalan, entah lupa, entah pada saat itu tidak masuk dan sebagainya. Nah, yang sudah saya lakukan, kalau ada anak yang tidak mengerjakan seperti itu saya suruh keluar kelas. Jadi saya beri waktu untuk mereka mengerjakan, kemudian kalau sudah selesai baru bisa masuk kembali. Nah, itu yang saya lakukan itu termasuk konsekuensi kah atau sebuah kalau restitusi belum nyampe kayaknya, mungkin sebuah konsekuensi. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu misalnya seperti anak terlambat, seperti kemudian anak tidak mengerjakan dan sebagainya, itu yang perlu kita lakukan supaya anak itu tidak mengulang lagi hal yang sama itu seperti apa? Yang saya belum tahu. Yang benar itu ketika kita memberlakukan ketika anak terlambat kemudian ditulis di buku pelanggaran dan sebagainya, itu kemudian habis itu diapakan supaya besok-besoknya lagi itu tidak mengulang seperti itu lagi. Karena pada kenyataannya yang kita hadapi itu satu semester ini saja atau satu tahun pelajaran ketika kita menyelenggarakan buku pelanggaran di depan itu saja tidak mengurangi jumlah anak yang terlambat, dan memang anaknya itu saja. Jadi mohon apa yang tindak lanjut apa setelah kita melakukan seperti itu yang benar secara teori restitusi tadi yang seperti apa. Terima kasih Bu. Oke, Pak Monggo. Terima kasih Pak yang berikan. Ya, sedikit untuk menyimpulkan atau apa? Kita menyimpulkan. Kalau kita lihat apa yang disampaikan paparkan Bu Muhammad dengan disiplin positif ini, sebenarnya sudah kita punya zaman masing-masing ya. Setiap zaman pasti beda, dan kita di dunia pendidikan sudah sering melakukan, namun hanya istilahnya saja yang dikemas sejalan dengan dinamika. Arahnya sama, kita apakah itu hukuman, konsekuensi, dan sebagainya, endingnya adalah pembentukan karakter. Sehingga kalau kami cermati tadi, kalau hukuman itu sifatnya negatif dan emosional, sehingga ini kalau bisa dihindari, kalau bisa, karena anak itu sejalan dengan zamannya, kita tidak bisa menghakimi sepihak. Tetapi kalau konsekuensi ini artinya positif dan cenderung membentuk karakter, itu pembedanya saya di situ. Dan dicontohkan oleh Pak Suko tadi, actionnya di kelas sudah mengangkat restitusi, ya kayaknya sama. Sedangkan yang terakhir kaitan dengan kesepakatan kelas yang lanjut dengan apa tadi, dengan tata tertib itu saya kira berat dari kelembagaan bingkainya, namun bisa kita sederhanakan berdasarkan situasional di sekolah, sehingga kita di kelas bisa melaksanakan atau menyepakati supaya kondusif dalam pembelajaran antara pembelajar dan siswa. Ini juga sama-sama kalau dikaitkan dengan tata tertib sebenarnya ya ada, memang induknya di situ, tapi kita dipersempit di kelas antara kita dengan anak. Misalnya sepakatan, kalau saya terlambat 15 menit anggap kosong misalnya, kalau Anda nggak boleh datang berarti Anda saya absen tidak datang. Ini kan sudah
kita meyakini apa yang kita ambil ini sudah merupakan satu hal yang fair antara kita dengan siswa. Jadi kalau kami antara STK itu ujungnya endingnya adalah karakter. Jadi ya antara tadi hukuman ada hindari karena jelas ini negatif dan tidak akan berjalan. Tetapi kalau dilenturkan ke konsekuensi dan restitusi, insya Allah kita bisa mengharapkan hasilnya menjadi baik. Karena pada anak terlambat dan sebagainya itu kan ada sebabnya, ada sebab akibat. Ya kita harus melihat sebab-sebabnya, tidak harus sepihak menghakimi. Catat contoh di kita dicatat seberapa pun ujung-ujungnya kembali lagi. Alangkah baiknya kita urai masalahnya, apa sebabnya, dan kita sendiri harus bisa memahami itu semua permasalahannya. Terima kasih. Matur suwun untuk Gubernur dan Pak Prapto. Ini jawaban Pak Prapto sangat mencerahkan ya. Sudah memberikan positif banget untuk kita. Jadi memang sebisa mungkin kita tadi menghindari hukuman, tapi menuju restitusi karena ujung-ujungnya muaranya apa? Kita menginginkan anak-anak didik kita itu adalah anak didik yang berkarakter. Intinya maka. Lalu tadi juga permasalahan yang dikeluhkan Bu Nur itu juga sebenarnya saya pribadi juga mengalami dan Bapak Ibu guru yang lain saya yakin mengalami. Bagaimana untuk cara mengatasi anak terlambat tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Prapto sudah diuraikan. Awalnya kita menelisik dulu penyebabnya apa, lalu sebenarnya kemarin sudah dilakukan juga oleh bersama-sama Bapak Kepala Sekolah, anak-anak yang juga terlambat yang memiliki masalah yang lain itu dikumpulkan, ditanya, lalu digali, ditanyai mau bagaimana dan konsekuensinya apa. Sebuah penerapan restitusi yang sudah langsung dialami, sudah langsung kita lakukan. Nah, untuk solusinya sendiri, ini saya juga masih sebenarnya mencari mana yang bisa membukakan motivasi intrinsnya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya seseorang tergerak itu kan dari dalam dirinya. Nah, PR kita itu mencari bagaimana toh anak itu biar mau berangkat lagi dari kesadarannya, bukan karena dipaksa atau dihukum. Mungkin kalau karena dipanggil, nanti kamu kalau tidak berangkat lagi segini-gini, anak mungkin seminggu 1 hari 2 hari berangkat pagi. Tapi kalau sudah yang mengingatkan lupa atau bahkan sudah beberapa bulan berikutnya balik lagi. Nah itu yang masih kita hadapi. Jadi PR kita bersama, monggo mungkin saling sharing, barangkali menemukan metode yang paling tepat untuk membangkitkan yang pertama memang kesadaran anak. Biar anak itu memiliki kesadaran agar mau ibaratnya berangkat lagi atau melakukan hal-hal positif yang lain. Kalau dari saya mengatakan mengenali dari Pak Tri atau Pak Bangun menambahkan untuk masalah yang berangkat siang Pak Tri, Banten satu lagi. Bapak Ibu guru yang lain wonten malih untuk saran ataupun masukan, boleh yang masalah ini mau lebih disampaikan atau yang lain. Pak Joko, Timur. Ini mohon maaf, ini menyampaikan mungkin gambaran saya itu ekstrim. Gini, kalau kaitannya dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah, ini sebenarnya kalau dengan saya cocok banget. Kenapa kok cocok banget? Karena saya orangnya tidak mau keras-kerasan, hatinya halus gitu. Jadi pas gitu. Sebenarnya kalau kita melihat ini, kita menciptakan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah itu sebenarnya sesuatu yang amat sangat susah sekali menurut saya. Kenapa demikian? Karena sudah disampaikan bahwa terjadinya hal-hal yang menyimpang seperti itu sebenarnya sudah
tadi karena memang tidak terpenuhi 5 kebutuhan dasar tadi. Kalau pengen kita bisa menciptakan keyakinan kelas bagus, keyakinan sekolah bagus, itu sebenarnya gampang, tetapi ini susah untuk diterapkan. Gampang sebenarnya, penuhi aja 5 keyakinan dasar tadi. Butuh kebutuhan hidup kita cukupi, musregep mesti. Butuh pengakuan, misalnya bapak ibu guru biar datang pagi beri pengakuan ini, karena ilmunya ini diterapkan di sini diakui. Kira-kira suruh depan dengan ini sebenarnya menurut saya seperti itu, tapi paling tidak kaitannya dengan ini menciptakan kesadaran saja lah. Mari kita bersama-sama kaitannya dengan keyakinan kelas ini. Memang kalau menciptakan kesadaran bagi siswa kelihatannya kita juga susah karena berbagai macam jenis siswa tadi. Nenek sih butuh pengakuan ini, ada yang berkebutuhan hidupnya tidak cukup seperti ini, ada yang kurang kasih sayang seperti ini. Ini tidak sama, oleh karena itu memang ya kalau peraturan-peraturan apa saja yang disepakati itu berdasarkan ditanya bersama-sama, barangkali nanti bisa mengurangi, hanya bisa mengurangi. Syukur kalau memang benar-benar bisa sesuai dengan harapan. Tapi ini bagus sekali, harapannya barangkali nanti masing-masing ini hanya mumpung saya tidak jadi wali kelas, hanya saran saja untuk menciptakan keyakinan kelas. Ini peran dari sosok wali kelas ini ternyata menentukan. Mohon maaf, saya tidak nyindir wali kelas. Artinya kalau wali kelasnya paling tidak gaten, open dengan situasi kondisi kelasnya, itu ternyata anaknya juga akan beda. Ini mohon maaf, saya melihat saja, saya tidak akan mengomentari. Barangkali kalau nanti untuk menciptakan kesadaran ini wali kelasnya ini bisa dijadikan figur, ya nek teko itu bukan mungkin dirasa isi misalnya gitu, gampangnya sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk gitu. Awal mulang itu balik kelasnya ya semua itu gitu. Insya Allah nanti timbullah keyakinan ini. Salah saja berupa barangkali salah satu cara untuk menciptakan agar anak ternyata anak juga butuh figur, bukan ngomong tok ngomong butuh kumpulan dari itu kok jam 8 misalnya. Nah sekolahnya memang nggak ada yang seperti itu, jarang-jarang. Rata-rata jam 7 kurang 5 menit sudah standby di atas sepedanya masing-masing. Gitu. Nah, ini hal-hal yang mungkin perlu kita perhatikan agar ya tujuan kita yang mulia ini barangkali bisa terpenuhi. Maka kan lupa menurut. Terima kasih, solusi yang sangat mencerahkan ya. Ini memang benar sekali. Kalau kita hanya ngomong kamu datang terlambat, padahal kita juga di belakangnya anak, itu kan anak bakal guruku aja kasar, materi Pak Joko kira terus sebagai mungkin kita tidak bisa menyelesaikan permasalahannya kompleks sekali, tapi kita bisa sedikit-sedikit dengan tadi memberikan sebuah contoh figur ataupun role model. Ini solusi dari Pak Joko yang sangat luar biasa. Mungkin mengatakan ini untuk sesi ini dari Pak Tri untuk tambahan apa Bapak Ibu guru yang lain wonten melih untuk tambahan apa unek-unek mumpung kita hari ini bisa sharing bareng-bareng. Nek pun betul-betul berarti ini melalui sesi ini saya berharap minimal seperti yang dikatakan Pak Joko, kita menggugah kesadaran diri kita sendiri. Kalau bisa kita sudah mulai bergerak untuk menerapkan, kita bisa berdampak minimal kepada murid peserta didik kita. Kita tidak bisa kalau mencukupi kebutuhan dasar murid, tapi minimal setidaknya kita melakukan pendekatan, kita memberikan contoh, memberikan figur yang bisa diteladani sehingga dari anak pun timbul tergugah hatinya untuk melakukan perilaku-perilaku yang positif dan yang baik. Mengatakan sesi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nova. Aplaus untuk Bu Nova.
Bu Nova sangat luar biasa sekali yang akan memberikan motivasi. Semoga nanti ada CGP untuk yang akan datang. Ini karena masih banyak teman-teman kita yang masih muda-muda, ini yang sangat senior itu Pak Bangun, Gubernur, menawi kula sampun kedaluwarsa Pak umuripun, dados niki sampun mboten saged CGP, sampun diwakili. Terima kasih kepada Bu Nova Rahmawati SPD yang telah memberikan paparannya dan akan membuat motivasi kepada kita tadi terkait dengan keyakinan kelas. Mudah-mudahan nanti kita berawal dari diri kita sendiri sebelum kita melangkah atau kita berikan kepada murid-murid kita. Insya Allah Bu Nova nanti Pak Joko nanti juga akan tergugah hatinya untuk melakukannya, dan untuk Bapak Ibu guru yang lain yang juga sudah dicontohkan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Triadi Winanto SPD. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu break sekitar 20 atau 30 menit.